Pemirsa, Anda berjumpa lagi dengan saya di Video Musik Indonesia. Dian Mutia Lestari Nitami. Oh iya. Lengkap ya, bener kan nama bener, lu itu bener, ya? itu Bener ya? panjang banget ya, Panjang. makanya suka dipotong aja udah. Dian Depan sama belakang. Nitami. Tapi kalau Lebih kata pendek lagi sekarang kalau ibu-ibu sekolahan manggilnya Budi. Ya, Budi. Di. Bukan adiknya Wati, tapi Bukan, lo kan. bukan. Lo adalah Budi di Iya. Dian. Dan bukan gitu ya. ibunya Budi. Dan bukan ibunya Budi juga. Terima kasih ya Ibu Sama-sama. Dian udah nyampe ke sini. Lagi liburan di Bali menemani suami yang ada sedikit pekerjaan. Terus aku culik deh ya kan. Pandai melihat kesempatan gitu di Sofina Fitox. Oportunis sedikit Iya. ya. Kita udah lama sekali nggak bertemu. Lama banget. I think the last time adalah ketika lo masih aktif banget dengan IO Iya, Mo betul. Anala. Iya. Anala. Iya. Itu sebelum gue pindah juga. Iya, sebelum 2012 lah Iya, pokoknya. ke Bali. Terakhir itu malah lebih sering ketemu Anja sekali karena Iya, peryogaan. karena Elunya dia- jarang. Iya, karena dia lebih rajin daripada gue. Lebih rajin apa? Lebih rajin pergi-pergi. Oh, pergi-pergi, iya, lu di lebih rumah. rajin. Mungkin manajer kita lebih gampang nyuruh-nyuruh AA daripada gue kali. Lu mageran emang? Oh, Segitunya. Segitunya. Apa karena ada si kucing-kucing? ya kucing juga. Terus kayaknya home sweet home itu udah dalam arti yang sesungguhnya. Kayaknya Iya. rumah is my sanctuary. Rumah adalah tempat gue senang, sedih, susah, bosan segala macem. Gue tuh bisa loh yang bener-bener kalau memang nggak ada acara, nggak ada urusan tuh bener-bener di dalam rumah, di rumah aja betah. Ya. Nggak Ngapain kepengenan biasanya pergi. selain main kucing? Main kucing, ada aja sih yang diberesin, mama banget ya. Iya, iya. Hari ini mau I can beresin, ya kan, beresin dapur, udah deh tuh, cluttering, tuh demen banget, cluttering. Nah, habis ini, udah gitu besoknya apa ya? Oh iya ini kamar pakaian, cluttering. Kalau nggak rubah-rubah tempat penyimpanan, gitu-gitu deh. Iya benar. Iya gue juga ada potensi besar banget ke sana yang gue pelihara. Kenapa tuh ya? Itu kayaknya naluri ya. Terus Nesting. benar. Iya. Makanya. Tapi kan sekarang nestnya udah hampir empty. Anak-anak udah gede. Anak nih 4 nih ya. Oke. Ada Amanda ya. Anet, sorry ya. Luther, Sasi, Arka. Ada sih satu lagi Yopi yang tadinya di Bandung, Iya. terus sekarang stay sama kita. Gitu. Tapi yang Manda udah punya keluarga, udahlah ya udah sibuk sendiri. Yopi juga udah kerja, Ute juga udah kerja, udah tinggal di luar rumah. Kemudian terakhir ada Sasi sama Arka, kuliahnya nggak di luar negeri, nggak di luar kota juga, cuman Jakarta sonoan dikit. Tapi kan nggak mungkin bolak-balik ya di Karawaci. Jadi Sasi udah pindah duluan ke Karawaci, terus terus akhirnya Arka adiknya ikut ke situ juga. Ya itu dah maksud gue. Jadi sekarang kita tinggal berdua lagi. Berdua dan kucing-kucing ada berapa? Kucing sih cuma 36 deh. 34 kayaknya kemarin. Cuman kayaknya ada yang datang lagi. Pokoknya something. Emangnya kalau lewat tuh hafal semua 36? Hafal dong. Kan bentuknya kalau sama garis-garis coklat. Beda. Mukanya tuh beda, matanya beda. Mana ada kucing beda sih mukanya? Kalau lo lihatnya pakai hati, pakai cinta, pakai kasih sayang, kelihatan beda. AA hafal juga tuh? Enggak. Ya udah. Gue tim dia berarti. Kan bingung ya, kasih makan yang ini, lah tadi dia minta lagi. Kayaknya kalau gue jadi elu, 36 kucing, setelah gue kasih makan, gue stikerin atau aturan. Karena gue kan nggak tahu, ini yang udah gitu. Ya kan kalau makan kan ada waktunya, jam makan. Tapi bareng kan makannya Bareng mereka? lah. Lu barisin tuh? Ya dijejer aja kalau nggak ada. 36 loh Bu. Enggak ya kan ada areanya masing-masing. Oh, 36 kucing nih ya, buat para penggemar kucing boleh komen di sini. Ribut nggak mereka? Ribut. Apalagi kalau misalnya jantan yang alfa, itu pasti berantem. Pasti, oke. Ya. Anjing juga begitu Ya soalnya. kan, sama lah. Terus
female juga ternyata ada yang alpha. Jadi kalau misalnya lagi musimnya beger, sok atau apa ya beger tuh bahasa Indonesianya ya lah ya pokoknya kepengen kawin, kepengen kawin. Loba kahayang we pokoknya. Nah, itu biasanya ribut, terus belum lagi maor gitu kan. Cuma kan gue ini pro steril. Jadi kucing-kucing di rumah itu yang kita pelihara dari kecil di usia tertentu itu udah steril. Terus jadi gini, Sof, 36 itu terdiri dari ada 17 yang Bengal. Itu mereka tinggalnya di cat room. Ada roomnya? Iya, cat room. Terus sisanya adalah kucing-kucing stray yang mengadopsikan dirinya ke Asmaradana. Jadi datang aja gitu? Datang dalam kondisi sakit biasanya, yang udah kayak mau mati gitu. Ada yang dehidrasi, ada yang hidungnya bumpet, ada yang kakinya pincang. Gue kan nggak bisa ya kalau ngeliat kayak gitu. Berangkat udah ke klinik. Bawa. Udah gitu steril. Pokoknya kucing jangan keseringan lewat aja depan gue. Lu pasti ambil? Lu pasti ambil? Ambil buat di steril. Habis itu gue lepas. Tapi kan suka datang lagi minta makan nggak? Iya, makanya jadi banyak. Tapi mereka nggak, maksudnya bukan penghuni rumah yang benar-benar indoor. Yang indoor kucing tuh cuman ada 6 apa 7 gitu. Sementara yang lainnya tuh yang jalan-jalan gitu loh. Itu pertanyaan gue. Ketika mereka jalan-jalan, lu nggak takut nih misalnya mereka masuk lagi terus entah bawa penyakit apa dari luar? Kan yang 6 ini yang udah dijaga-jaga, dirawat, di skincare. Mereka juga vaksin. Oh, jadi vaksin juga. Iya. Tapi ya udahlah ya, sama kayak kalau kita punya anak, kalau anak kita kekepin terus di rumah, apakah itu menjamin bahwa dia akan sehat dan bahagia? Lebih baik, kita larang dia pergi kemana-mana. Buktinya banyak yang bukan tinggal di kota, anaknya guling-guling, nggak pakai baju di tanah, habis itu makan sampai gede sehat-sehat aja. Iya. Jadi gue juga berpikir kayak begitu. Dari awal. Kecuali yang Bengal. Dari awal. Lo menikah sama AA itu udah ada deal nih soal berapa banyak kucing, kan kalau kita nikah kan biasanya ada. Enggak sih. Dia kaget berarti. Kaget sih enggak, karena dari waktu nikah juga dia udah tahu bahwa paket gue tuh with the cats. Cuman ya nggak sebanyak itu. Jadi ya dia sih sebenarnya nggak terlalu suka awalnya. Cuman itu loh, Sof, bener deh, hati-hati ya. Kucing tuh ada peletnya loh. Iya, jadi A juga sebenarnya tadinya nggak terlalu suka sama kucing. Tapi kan karena kucing itu sebenarnya ada peletnya. Sekarang ya by the way yang 17 Bengal itu punyanya AA ya. Oh, punya dia? Iya. Yang kalau dia pulang sekarang dia cariin itu. Ya, ayah pulang nih, ayah sini sama ayah gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi ketularan juga. Terus kalau misalnya ini, aduh, kamu kenapa sih pipi sembarangan? Ayah nggak suka ya. Awas loh kalau kayak gitu. Jadi kayak ngomong sama anak. Dan membahasakannya adalah ayah. Iya. Itu peletnya udah jalan. Iya. Kayak suami gue dan anjing kami di rumah tadinya nggak mau. Sekarang katanya ini paling cantik. Ya, you know how it feels kan. Labradoodle gue muka kayak crazy face gitu, kata dia paling cantik gue, baby. Nah, itu dia, emang begitulah. Anak-anak juga geng kucing? Anak-anak geng binatang aja, mereka sih suka binatang aja. Cuman ada beberapa yang suka banget sama kucing. Terus suka anjing juga. By the way di rumah ada anjing juga ya. Nah itu, get along dengan kucing lo? Kayaknya dia udah gak inget kalau dia anjing deh. Oh gitu, dia udah berlaku seperti kucing? Karena dari kecil kan dia cuma satu-satunya ya di rumah. Dia dikelilingin sama kucing-kucing. Jadi kalau dibawa ke dog park tuh dia kayak, ini makhluk apa sih? I don't belong gitu ya? I don't belong. Jadi kucing-kucing juga baik sama dia? Iya. Bahkan yang stray yang baru masuk itu kan mestinya kan biasanya namanya Hagrid, padahal poodle. Oh, poodle namanya Hagrid. Toy poodle tapi namanya Hagrid. Oh, gemes. Tapi Hagrid kalau ada kucing yang dia nggak kenal di Uber, tapi di Uber bukan mau diserang, cuman dia ngerasa bahwa out, don't belong here. This is our pack gitu ya. You're not my pack gitu. Tapi lama-lama akhirnya kalau misalnya dia ngerasa dia bisa terima, ya terima. Jadi buat gue santai aja sih, udah ada yang jagain. Dari Dian kecil, emang keluargamu sebelum menikah dengan Anjas is a cat family? Yes, my mom. Oh, your mom. My mom is cat person. Banget. Banget. Kalau lu tuh anak keberapa? Keempat.
Dari 4. Bungsu. Kakak-kakak cowok cewek? Kakak cowok 1 paling besar, terus cewek-cewek. Oh. Sama. Ya Semuanya gimana dong, cat. kita dari brojol udah dikelilingin sama Cats. kucing. Gitu. Jadi kakak-kakak juga Iya. cat orang Iya. cat family banget. Cat family, cuman ya nggak kayak gue gitu loh. Iya. Karena gue nggak bisa gitu loh ngelihat. Tapi kan nggak mau tuh kucing dikumpulin di rumah, ya udah akhirnya at least TNR, trap, neuter, release. Apa? Trap, Trap, neuter, release. Jadi namanya TNR. Jadi ada program yang namanya TNR. Oke. Ya bukan program sih, itu adalah ya terserah deh siapa aja Metode boleh. lah ya, konsep lah yang bisa kita konsep. adopsi. Iya, iya. Bisa dikerjakan oleh siapapun. Ini dalam dunia perkucingan nih. Dalam dunia perbinatangan. Oh, perbinatangan. Even dogs. Namanya TNR. TNR. Oke, pengetahuan baru. TNR. Trap, Trap, neuter, neuter, release. Jadi biasanya kalau aku nggak terlalu paham kalau anjing, cuman anjing kan juga teritorial ya. Iya. Jadi kalau stray mereka ditangkap di titik A, di neuter, Balikin ke abis itu dibalikin rilisnya lagi di titik A. Oh, I see. Oke. Now I know what you mean by Sekarang udah cukup banyak sih para animal welfare di Indonesia, di Jakarta khususnya, dan sekarang Bali juga sudah mulai banyak. Mereka tuh sudah banyak yang aware bahwa mengatasi populasi itu adalah salah satunya dengan steril. Iya, betul. Although in Bali it's still a big problem for dogs sih. Gue suka kesian kalau udah tiba-tiba harus menghilangkan anjing-anjing. Kan kemarin kan sempat dinaikin juga isunya oleh Mbok Nilu Jelanti ya soal ini gitu. Kenapa nggak kita steril, kan ada sebenarnya budgetnya loh untuk membantu ini gitu. Dan ya biar Bali nggak selalu dicurigain area rabies gitu loh. Iya. Capek loh. Iya. Sementara kita kan pengen jalan-jalan di pantai sayang-sayangin semua anjing-anjing stray itu kan. Back to your family. Oke, jadi balik lagi. Not the cat family but the human family. The human, oke. Lo kan anak bungsu. Gue selalu tahu Dian Nitami presenter musik. 8 tahun di VMI ya. Buat adik-adik, hai adik-adik yang mungkin nggak tahu, jauh sebelum zaman MTV sudah ada sebuah program musik ya. Tadinya tayang di TVRI kan. Tadinya ya? di TVRI. Pindahlah dia ke RCTI. Selama hampir 5 tahun. Pindah ke RCTI. Terus pindah ke RCTI 3 tahun. 3 tahun dan presenternya adalah Mbak Dian Nitami ini dengan video. Lu dong yang bikin. Lu dong yang bikin. Oke, halo pemirsa, kita jumpa lagi di Video Musik Indonesia. Nggak pakai U ya. Indonesia gitu, gue inget banget tuh dengan rambut dia yang segini dengan mata kucingnya itu, gue sampai ya ampun, orang ini betah banget di acara ini dan menurut gue jodoh. Atau mungkin zaman itu belum gatel ya produser, ganti presenter ya, kayaknya bisa langgeng. Karena waktu itu masih nggak terlalu gampang buat jadi presenter, apalagi waktu itu kan VMI tayangnya di TVRI. TVRI itu tuh punya standar untuk menjadi penyiar. Di situ waktu itu belum musim namanya presenter. Penyiar itu ada standarnya, harus seperti apa. Jadi jangan salah, sebelum gue mulai VMI itu gue kayak training dulu tuh sama ada yang pengajarnya tuh orang TVRI. Ada presenter lawasnya TVRI, kalau ingat namanya Kak Teddy Resmisari. Ya. Yang zaman dulu cerdas cermat ya, yes. Kak Teddy bersama Kak Teddy. Nah itu dia yang ngajarin gue gimana caranya untuk jadi presenter yang sesuai dengan standarnya TVRI. Walaupun acara ini lebih luas dibandingkan acara TVRI yang lain. Iya, sebenarnya mungkin lebih luas dibandingkan acara berita, tetapi tetap harus dengan standarnya TVRI. Artinya duduk nggak boleh gini ya? Iya, pokoknya nggak boleh sembarangan deh. Lo tetap yang namanya pakem sebagai penyiar itu harus seperti apa? Penyiar televisi. Kalau misalnya mungkin masa itu Kak Teddy ngelihat penyiar yang zaman sekarang, mungkin dia udah serangan jantung kali. Kepala kebanyakan gerak aja, kepalanya jangan banyakan gerak. Terus ngomong, terus tangan, kamu gerak bukan apa-apa, harus ada maksudnya. Bergerak itu maksudnya apa? Terus apalagi ya, artikulasi.
Oh, harus jelas. Iya, harus jelas. Ngomong jangan terlalu lelet, nggak boleh terlalu cepet. Iya. Tapi artikulasinya harus jelas. Gimana lo ceritanya? Gimana tuh ceritanya? Dulu aku belajarnya suruh baca koran. Baca koran? Ya. Kan baca koran kan nggak mungkin banyak gerak ya, Iya. pasti kan lebih banyak Iya, diam. tapi itu sebenarnya untuk ngelatih artikulasi. Jadi baca berita di koran, Iya. orang yang dengar harus paham dan nggak ngantuk. Oke. Nah. Berarti ada pemenggalan kalimatnya juga harus pas. Jadi napas, kapan harus napasnya, maksudnya satu kalimat itu Satu nafas, atau pemenggalannya harus di mana untuk bisa tarik napas. Ya betul Gitu. betul. Jadi Harusnya begitu. Jadi kalau ngomong tuh nggak boleh. Aku nggak tahu juga sih kalau bilang, ya itu nggak boleh. Jadi harus, gue nggak tahu sih sebenarnya ini acaranya apa gitu, nggak bisa. Jadi harus artikulasinya jelas. Pokoknya agak ribet deh di awal-awal. Terus gue juga yang agak nih susah ya. Tapi gue bersyukur karena melewati tahap itu. Selain gue punya acara yang alhamdulillah sukses. Terus aku jadi banyak kenal sama teman-teman musisi. Dan para clip makers waktu itu. Rumah-rumah produksi yang bermunculan di masa itu. Terus untuk karir aku sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata itu berguna banget. Artikulasi. Iya. Jadi di dalam berakting pun artikulasi, pemenggalan kata, terus napas supaya ngomongnya nggak kelihatan ngos-ngosan. Secara kan muka aku kan muka antagonis karena cetakan dari lahir kan. Masa sih? Jadi biasanya peran gue mana jarang banget yang jadi peran gue jarang banget yang jadi orang baik tersiksa. Romi dan Yuli aja yang lo kecintaan bucin kan. Tapi setelah itu gue yang lainnya enggak ya? Iya. Ada sih beberapa zaman itu, cuman nggak tiba-tiba lu ibu peri gitu kan? Ibu peri gitu nggak mungkin banget gitu loh. Yang ada gue ibu the queen evil tuh mungkin gitu. Iya benar-benar. Iya. Jadi kalau misalnya adegan marah-marah atau misalnya adegan ngomel tuh nggak ngos-ngosan. Iya. Karena udah tahu caranya gimana nih caranya supaya memenggal kata. Tapi aku seneng loh dengan cara orang zaman dulu, karena kan gue juga produk zaman dulu ya. Iya, kita semua bukannya produk zaman dulu. Betul. Cara kita membawakan, cara kita duduk, cara membaca lawan bicara. Kalau lebih tua, nggak mungkin nih kaki begini, pasti akan gini. Selamat pagi Bu. Iya, gitu. Duduk juga nggak boleh ini harus agak di ujung kursi. Iya, di ujung bener ini. Ya. Bahunya harus ke belakang. Buka, betul. Gitu. Ya. Dan bicaranya sambil tersenyum, jangan lupa. Tapi nggak boleh cengengesan. Tidak boleh cengengesan, betul. Terus kalau ketawa nggak tidak. Gitu nggak boleh. Kalau sekarang kan gitu ya. Iya. Bisa gitu. Nggak boleh, bener. Kalau zaman sekarang boro-boro mikirin gerak tangan suruh diam orang kemana-mana, anak-anak zaman sekarang. Jenny. Oh tuh. Iya, tapi si Jenny. Tapi itu ya namanya mungkin zaman ya, gitu zaman. Mungkin di zaman kita seperti itu. Zaman sekarang ya beda lagi. Ya, although if you ask me, alangkah indahnya bila yang berprofesi sebagai public speaker atau presenter lah, katakan penyiar lah gitu ya, katakan zaman sekarang, seandainya dia bisa kuasai yang klasik juga, alangkah lebih baiknya sih menurutku. Karena unggah-ungguh ke orang tuanya tuh dapet. Iya. Ya? Terus acara tuh nggak cuman sekedar bully-bulian doang. Betul. Gini loh, ini bukan kritik ya, cuman it's my opinion gitu. Boleh. Loh. Kita kan suka banyak banget tuh udah tuh acara-acara acara-acara talk show gitu loh di TV-TV kita sekarang. Terus ada bintang tamu. Nah, cuma yang gue lihat kalau misalnya bertanya pertanyaan A ke bintang tamunya baru jawab satu patah kata, para host yang lain udah ketawa-ketawa gitu loh, sampai akhirnya oke, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jawabannya jadi belum selesai ngejawab karena terlalu banyak ketawa-ketawa. Buat gue itu esensinya nggak ada. Iya. Atau motong. Iya, what's the point gitu loh. Ngapain bintang tamunya datang? Buat bintang tamunya enak-enak aja sih, datang dapat honor, pulang. Cuman kan poinnya apa gitu. Bener.
itu juga membuat gue sedikit waktu kemarin-kemarin ini berpikir ketika diundang tuh aku tar dulu deh ini acaranya apa. Percuma ya kalau datang terus kayak kemarin sempet kan mau promosi buku, kalau nggak ditanyain bukunya ngapain ya, terus ujung-ujungnya malah jadi bercandaan. Sayang bercandaan kan sayang gitu. Jadi ya udahlah. Terus sekarang kan musimnya sosial media ya, clickbait. Jadi clickbait. Jadi lagi cerita soal apa, jawabannya apa, terus jawaban tersebut dipotong, ditangkap, hanya sepotong itu doang untuk jadi clickbait. Itu trap, neuter, and release. Di trap, dia neuter. Iya, dia neuter sesuai yang dia mau. Terus dia release. Gitu. Itu sangat disayangkan. Iya. Makanya gue sekarang memang sangat milih kalau mau ngobrol sama siapa. Oh, makasih mau ngobrol sama aku. Iya. By the way, kamu satu-satunya sih. Serius? Ada dulu Thomas Jorgi, ku tengok pun dulu waktu zaman. Thomas? Kau dulu itu. Kan datang ke rumah. Datang ya? Oh, bentuknya kayak vlog ya? Iya, dia kayak vlog. Udah gitu it's dull gitu loh. Terus nggak ngomongin gosip gitu loh. Iya. Tuh tanya tuh. Iya benar. Nggak ada. Iya, tuh. Gue nggak pernah terima. Nggak pernah. Iya. AA masih banyak. Iya. Masih ada karena dia kan banyak keperluan ya. Iya. Kalau gue kadang-kadang ditanya bisa berdua nggak? Enggak. Elunya nggak mau. Kayak acara awarding. Dulu ya kalau kita datang ke awarding night tuh kayak grande gitu loh, kayak terus acaranya juga pernah ngerasain kan para musisi-musisi di masa itu kalau tampil di awarding, gue nggak usah nyebutin deh macam-macam, tapi awarding baik itu musik, baik itu film, itu tuh datang sama panggungnya tuh grande, keren gitu loh. Kalau sekarang kan semua udah berubah, panggungnya itu jadi panggung siaran langsung. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Jadi yang nonton juga harus di stop dulu. Baru iya. Terus pindah ini, pindah itu gitu benar, loh. Jadi buat gue nggak ada sophisticated, nggak ada sakralnya. Nggak ada sakralnya gitu, dan semuanya dibikin bercanda. Iya. I really wonder though, apakah memang itu yang menjadi market yang orang pengen tonton sekarang? Masa sih nggak ada jalan tengahnya gitu ya? Tapi mungkin memang begitu kali, karena kan segala-segalanya harus yang viral, segala-galanya harus ada yang mungkin mungkin karena gue yang orang dulu kali ya, karena gue jadi ngerasa it's not my spotlight anymore. I don't need to be in that spotlight. I'm fine, just be here. Tapi itu butuh perjalanan yang panjang nggak buat lo? Karena nih ya, main sinetron, main film, ibu ini 1991 dapat pemeran terbaik wanita FFI, bener nggak? Iya. Jadi kalau gue boleh pinjam istilah sekarang, no kaleng-kaleng. Lo sebel kan sama istilah gue itu? Gue tahu muka lo udah sebel. Tapi I'm trying to bridge it. No kaleng-kaleng, Jadi bener-bener memang orang ini terasah gitu loh, her craft. Ya, karyanya. Karena zaman dulu, tadi kan kita ngomongin presenter. Ya. Sekarang ngomongin pemain film. Zaman dulu nggak gampang juga buat kita bisa main film. Lo nggak bisa hanya dengan fisik lo oke, muka lo oke, terus dengan skill yang biasa-biasa aja lo masuk terus lo nggak punya karakter. Nggak bisa kalau zaman dulu lo harus punya sesuatu. Coba yuk kita lihat sama-sama ya ke belakang. Zamannya gue ada Diadi Tami, ada Maudy Kusnaidi, ada Desi Ratnasari, ada Tamara Blesinski, ya. Dari 4 yang gue sebutin tadi, beda semua nggak gayanya? Beda semua kan? Beda. Ada Paramita Bella Safira. Ya. Ada yang sama nggak? Bentuk rambutnya, gaya berpakaiannya. Enggak. Ya beda. Masing-masing punya ciri sendiri-sendiri as a person. Dan diterima itu, diperbolehkan. Dan diterima. Kecuali begitu dia masuk ke dalam peran, fine ya. Ya kan? Ya. Jadi buat gue, zaman dulu tuh kita membangun diri kita untuk being ourselves. Nggak ngikutin tren, mode. Kalau sekarang rambutnya lagi warna merah, semuanya berbondong-bondong rambutnya merah. Ya. Semua keriting Korea berbondong-bondong semuanya. Jenis bajunya lagi pada pakai crop, semuanya berbondong-bondong pakai crop.
Lepas masalah dia cocok atau enggak. Kalau zaman dulu, di zaman aku, kalau walaupun trennya rok mini yang kalau nungging pantatnya kelihatan, kalau gue ngerasa gue nggak cocok, nggak suka, dan gue nggak pakai. Iya. Nggak ada FOMO. Iya. Oh iya, nggak ada FOMO, benar. Iya. Gue berusaha cari yang bisa gue pakai gitu. Iya. Nggak kan? Nggak. Gue pakai celana panjang aja nggak apa-apa kok. Emang this is who I am gitu. Kayak kita dulu begitu, karena memang dulu industrinya menuntut kita untuk punya sesuatu yang berbeda, nggak generik. Gue bukan bilang kalau artis-artis sekarang generik, enggak ya. Enggak. Membandingkan apa yang kamu pernah alami dengan apa yang kamu observasi sekarang. Sama struggling kita untuk bisa masuk ke layar itu dulu sulit. Karena kan terbatas jumlah layarnya. Iya. Sehingga ketika kita audisi, persaingan sengit betul-betul di situ. Sementara kalau sekarang layarnya banyak. Ya, dan prinsip ekonomi berlaku lah. Dan belum tentu karena skill juga. Mungkin berapa persen skill, tapi yang aku tahu ya, correct me if I'm wrong, sekian banyak persen follower. Betul. Surprise loh gue sekarang. Ya kan? Berapa followernya ini? Followersnya berapa? Jadi yang menentukan dia bisa masuk ke peran itu bukan karena dia cocok atau tidak, tapi followersnya berapa. Oh my God. It's actually sad kalau kita pikir dari sisi seni ya. Iya. Dari kecil lu tuh udah memang dibesarkan dunia seni. Lu sebelum si presenter model kan? Enggak. Jadi memang awalnya enggak. Jadi awalnya majalah gadis. Dan belum ada gadis sampul. Bukan Gatsam, iya. Bukan. Belum ada. Waktu itu majalah gadis masih yang tipis deh. Masih yang tipis covernya masih biasa banget, belum yang glossy-glossy gitu. Belum glossy, Masih majalah zaman dulu lah. Kayak TTS? Ya, lebih bagus dikit. agak nggak setipis. Oh, nggak setipis TTS ya. Iya. Gue berusaha ngebayangin nih. Ya gitu, sampai waktu itu even majalah mode aja belum ada. Jadi baru temenannya sama majalah Hai sama kawanku. Kawanku juga masih yang tipis banget. Pokoknya masih zaman dulu deh. Aku jadi aku foto sebagai model. Langsung cover? Enggak, belum. Di dalam memeragakan baju. Iya, baju. Seperti diperagakan oleh model. Iya, tapi model ABG gitu loh, yang hai gitu-gitu. Kamu ditemukan siapa? Sama temen. Jadi temen aku ngajak karena gue tinggi. Ya, jadi waktu itu gue langsung diajak karena kaki gue panjang. Karena agak zaman agak jarang ya di zaman itu perempuan model Indonesia yang kakinya panjang. Ya, terus badan juga masih segini. Kelingking ya, segini gitu. Suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Terus badan juga masih segini. Kelingking ya, sini gitu. Nah, terus foto ya itu. Terus nggak lama kemudian terus ditawarin film, terus ada yang nawarin, mungkin karena ngelihat di majalah si kaki panjang ini kali ya, terus ditawarin. Aku ingat banget filmnya Warkop. Oh, Warkop itu langsung. Yoi, dan waktu itu kan Warkop kayak yang wow. Terus ada semacam kepercayaan bahwa setiap pemain cewek yang ikut di film Warkop biasanya sukses. Kok bener ya? Bener ya? Iya. Kayak jalan tol menuju iya more things gitu ya? Iya. Wow.
gitu. Nah, waktu Mawar Warkop itu kamu ada ininya, acting coach, ada? Nggak ada. Ya zaman dulu bukan acting coach Nggak ya namanya. nggak Tapi ada, siapa ya yang cuma ngajarin? ya sutradaranya gitu loh, sama waktu itu Mas almarhum Mas Dono, almarhum Mas Kasino, sama Mas Indro tuh mereka baik-baik banget gitu. Jadi dia tahu kalau gue nervous banget gitu. Jadi yang udah kita sini aja, gini aja gitu. Ya masih zaman itulah, jadi masih otodidak. Iya. Gitu. Oke. Dari situ terus dilirik oleh apa yang menurutmu wah sukses nih muncul di sini terus banyak job? Enggak sih, jadi aku akhirnya dari situ terus udah nggak balik-balik lagi ke model, udah terus Dunia peran, and another film and another sampai akhirnya tahun 91 itu 90 apa 91 itu terus film Indonesia tidur pules bertahun-tahun, keluarlah televisi swasta. Ya Decoder. Masih decoder. Aku waktu itu buat RCTI masih pakai decoder. Aku ada tuh decoder di serial, rumah. ada serialnya yang aku main. Oh, sempat main. Ada, judulnya Dunia Dara. Dunia Dara 1991, guys. Iya, memang awal-awalnya RCTI. Bersama Wanda siapa? Wanda Tumanduk, tapi dia nggak ikut. Cuman dia waktu itu cuman ini doang. Yang pasti yang Dunia Dara kita bertiga tuh aku, Becky Tumewu, sama Santi Laksono. Cuman Santinya nggak ngelanjutin. Sekarang dia aktif di agency, advertising agency. Yeah. Gitu dulu. Oh, itu bukan nama Wanda dulu ya, perasaan? Enggak. Wandanya cuman jadi bintang tamu gitu. Tamu, tapi yang Dunia Dara kita bertiga. Iya. Dua Gemini tuh, Becky kan Gemini juga ya. Shanti itu apa? Shanti apa ya, lupa. Nggak tahu ya. Iya, dua. Gitu. Nah dari itu nontonnya masih harus pakai decoder. Jadi kalau nggak punya decoder nggak nonton. Nggak akan nonton. Nggak. Iya. Gitu. Tapi itu sitkom awal-awal kan ya? Iya, awal. Waktu itu belum ada, belum banyak. Belum banyak. Dan gitu juga, itu bukan tiap minggu. Jadi kita gantian. Jadi minggu ini Dunia Dara, minggu depan OTJ, Opera 3 Jaman. Betul. Zaman sekarang acara harus tiap hari. Iya. Kalau dulu bisa gantian sama orang ya, gantian sama orang. Jadi kita 2 minggu sekali. Minggu ini Dunia Dara, minggu depan OTJ, minggu depan lagi Dunia Dara. Jadi syutingnya juga nyaman ya, nggak kayak dikejar-kejar satpam gitu ya. Makanya setelah waktu aku habis lahiran Arka, ya kalau saya habis lahiran Arka, terus aku agak lama tuh break. Lama banget sih sebenarnya justru. Aku baru syuting lagi 2017. Lama. Lama. Terus sinetron baru syuting lagi 2017 lagi, kan? ya. Terus itu yang aku yang terkaget-kaget gitu. Hah? Oh gini? Udah gitu. berubah ya. Udah stripping gitu kan. Iya, Gue nggak ngerasain. Gue kan orang weekly zaman dulu. Gue juga nggak ngerasain stripping kan. Lupus milenial kan orang weekly. Saingannya Sidul anak sekolah doang waktu itu. Gue inget banget. Iya. Tapi memang dari zaman kecil lu udah ada bakat banci tampilnya? Enggak. Jadi itu accidentally gadis sampul? Accidentally. And then, foto-foto majalah seru gadis. Gitu? Seru, dapat duit. Iya. Mata duitan ya. Mata joban. Kalau gue sekarang bilangnya mata joban. Di mana ada job saya matanya ada di sana gitu. Iya. Gitu. Lalu berkembanglah itu ke si presenter penyiar televisi tadi. Iya. Nah waktu itu teman-teman dari produsernya Video Musik Indonesia, mereka approach ke aku. Terus gue bilang, kan gue bukan penyiar, justru kita memang pengen cari. Waktu itu nggak ada soalnya yang lain. Nggak ada, penyiar ya penyiar, pemain ya pemain, penyanyi ya penyanyi gak gitu. Nggak ada cross border, nggak ada. Soalnya justru itu, karena nggak ada, mau nggak nyobain. Terus waktu itu, boleh lah, tapi gue belum tentu bisa, nggak apa-apa. Audition? Nggak ada, mereka udah milih. Nggak tahu sebenarnya mereka udah milih atau sebenarnya mereka udah audisi sebelumnya, cuman ngakunya sih milih gue. Ya alhamdulillah. Udah, abis itu udah terus latihan. Kemudian satu lagi kece-nya Video Musik Indonesia. Kalian kan kalau MTV ataupun acara-acara yang sekarang teleprompter kan. Jangan sedih. Hafal, datang tuh. Berapa lembar, hafalin. Iya. Gigi, sebuah band yang terbentuk pada tahun gitu kan ya? Iya, itu terus ngomongin teknik video klipnya. Video klip ini dibuat dengan teknik yang luar biasa karena gitu. Iya. Wah. Sampai akhirnya gue ngerti soal bikin video klip.
gara-gara baca teknik-tekniknya orang karena itu kan, harus lu pahami. karena kan di video musik Indonesia kan harus dibahas kan gitu loh. Iya. Jadi zaman itu nggak cuma musiknya yang dibahas, video klipnya juga dibahas. Terus ada masa di mana video musik Indonesia ini tour, guys. Iya, jadi bukan tour. Jadi sebenarnya VMI itu kan diperlombakan. Jadi itu kan setiap bulan kan setiap minggu kan kita tayang. Nah tiap bulan itu di minggu keempat, pokoknya di minggu terakhir itu akan keluar pemenangnya di bulan itu siapa video klipnya. Udah kan dapat menang 1. Nah nanti setelah 1 tahun sudah ada 12 pemenang. Nanti akan dipilih dari 12 ini siapa yang jadi paling terbaik untuk tahun itu. Gitu. Nah, ada awardnya kan ya? Iya, nah pada saat kita menjelang mau milih 12 video klip ini kita tour. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Medan. Ditunggu musisi-musisi loh Mbak ini dulu. Iya sih. Iya kan, karena kamu you set the bar VMI itu. Iya Jadi mereka kepengen video klip mereka ada di situ, itu baru approval pada saat itu untuk musisi-musisi. Iya. Kamu pernah masuk nggak VMI dulu? Nggak ya? Kamu belum ya waktu itu? Belum jadi artis ya? Baru tahun 2000. Iya ya, Jikustik tuh ya. Oh ya udah bubar VMI-nya waktu itu. Kamu generasi MTV ya, anak nongkrong. Kamu udah anak nongkrong. Ice Komar. Oh, Bu Ice Komar, mamanya Amara. Iya. Apa ya nama acaranya di RCTI ya? Apa ya Aku waktu lupa itu? ya. Ya tapi udah generasinya udah generasi MTV udah yang udah bawainnya udah Crazy Shot. Itu udah awalnya Crazy muncul Shot. Crazy Shot itu Iya. yang kita pusing Dewi gitu. Sandra ya. Dewi Sandra Clear. Clear Top 10. Clear Top 10 sama Bertrand Antolin. Iya benar-benar. Ya itu. Ya Allah kamu Kan aku dulu masih penyiar di Bandung yang kepengen jadi penyiar televisi kayak kamu. Aku cuma baca soal Dian Nitami itu di majalah Vista. Ya Allah majalah itu. Iya. Sama tabloid. Tapi tabloid itu dulu namanya apa ya? Nyata udah ada ya. Ada Bintang. Bintang doang bukan Bintang Indonesia, Bukan, tabloid Bintang. Iya benar-benar. Oke. Kita potong dikit ya. Siapa tahu ada sponsor teh mau masuk ya kan? Iya. Masa lah udah mau 3 tahun ulang tahun podcastku ini belum ada kalian masuk sponsor kayak mana sih? Kalah pitching sama pasangan mereka. Oh kalah pitching, oh iya bener-bener kita pernah kalah pitching. Enggak ini enggak ada urusan sama podcast. Enggak, waktu itu buat sebuah teh. Ya lu udah tahu lah pasti teh. Tehnya iya, tinggal 2. Terus gue bilang sama teman gue kan, gila ini gue kalah pitching sama Anjas Mara sama Dian Nitami. Terus kata temen gue gini, loh kalau gue jadi klien, gue pilih mereka. Tapi emang iya, pas gue tahu dari manajer gue, Sof tinggal 2, oke siapa? Dian Nitami sama Anjas Mara. Ya udah lo anggap nggak jadi lah, udah pasti kita nggak jadi itu. Selesai udah apalah udah kita cuma kita cuma remah-remah rengginang organik ya kan. Dari kata rengginang tetap pengen organik ya Beb. Oke, balik lagi ke dunia seni peran itu. Jadi by accident tapi you enjoy. Yes. Tapi kalau boleh tahu dulu lu sempet sekolah apa? Ekonomi kah, manajemen kah apa? Sekolah ekonomi. Ekonomi kan? Iya, aku di Stekpis, Sekolah Tinggi Ekonomi, Keuangan dan Itu yang aku baca di majalah Vista. Indonesia. Di sela-sela kesibukan kuliahnya di Stekpi, gitu gue bacanya di majalah. Sampai selesai loh. Gue baca majalahnya juga sampai selesai. Iya, gue kuliahnya sampai selesai. Tahu nggak kenapa kuliahnya selesai? Kenapa? Karena waktu itu kita sudah di ujung Deadline. Bukan di ujung, udah 3 tahun pacaran sama AA. Terus AA udah mau ngajakin kawin. Tapi waktu itu almarhum bapak bilang ijazah dulu baru bisa ijabsah. Oh. Oke, ke lu kan? Ke gue. Ke AA-nya nggak di Enggak, kan AA bukan anak dia gitu. Oh iya, ya nggak kayak siapa tahu kan menantu saya juga harus gitu. Enggak. Karena dia tahu gue udah kuliah. Jadi ya, masa nggak dikelarin? Masa nggak dikelarin? Ijazah dulu baru ijabsah. 3 bulan gue uber tuh skripsi. Kelar. Kamu ada teman tuh, Pak Pongki juga sama. Mau nikah sama gue, bapaknya bilang skripsi dulu selesaikan baru boleh kawin. Iya. Gue 3 bulan ngerjain skripsi sambil syuting. Jadi saking kepengen ya. Saking ya. Ada motivasi. Ada motivasi gitu kan. Jadi itu skripsi dan zaman itu masih belum zaman laptop. Iya. Belum. Jadi masih pakai tukang ketik. Ya. Jadi yang kalau salah buang sekertas-kertas. Jadi gue bikin skripsinya pakai tulis tangan.
Terus yang ngetikin? Ada. Kang ketiknya? Kang ketik. Jadi tulis tangan kirim, tulis tangan kirim. Terus karena banyak gitu kan kelihatan kan bolpennya sampai ganti-ganti kan bolpen nggak mungkin satu kan gitu. Sampai waktu sidang apa ditanya ini kamu bikin sendiri apa dibikinin? Kan waktu itu musim banget kan skripsi dibikinin. Bukan joki, waktu itu belum joki dibilangnya. Tukang bikinin skripsi. Ini bukan, kamu bukan. Terus gue keluarin kertasnya segini. Nih, tulisan tangan gue. Iya. Dengan oret-oretan segala macem. Udah. Beres. Nikah deh tuh. Oktober wisuda, Maret kita nikah. Tapi Maret dilamar. Maret lamaran resmi. Iya, Juni ya. Juni kita nikah. 1999. 999. Iya. Tapi gini. Tapi emang pertemuanmu dengan AA Anjasmara itu gara-gara Romi Yuli itu. Seperti orang-orang sangka selama ini. Gini, sebenarnya pertama kali ketemu sama AA itu di Video Musik Indonesia. Kok? Jadi waktu itu lagi ngebahas video klip yang modelnya itu para model. Nah, terus modelnya diundang-undangin nih buat diwawancara. Oh, datanglah doi. Anjasmara. Iya. Gitu waktu itu ada Denny Malik. Pokoknya gitu deh. Tapi Anjasmara waktu itu udah punya nama? Udah. Atau baru ya udah, model? Tapi masih baru awal emerging lah, gitu. ya, baru emerging gitu. Terus yang datang terus gue yang ngeliatnya apa sih pakai celana garis-garis nih nggak banget sih gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Coba Nggak kasih boleh. tahu ke anak-anak kita Nggak jangan boleh. pernah nyela orang. Iya betul. Kepula ntar. Nggak boleh. Benar. Nggak boleh. Ya. Nah, Terus juga nyela suami gue soalnya dulu. Ya kan? Gue juga ngeliat TV bukan ganti sih waktu itu matiin. Nggak bisa ganti gitu? waktu itunya apa sih gitu. Kayak menye-menye gitu ya. Gitu apa sih gitu sampai akhirnya ada sinetron judulnya Senyum Bidadari. Nah di situ terus dikasih tahu oh dia nanti lawan mainnya Anjasmara ya. Terus gue yang gini emang harus ya gak bisa yang lain. Ya udah akhirnya syuting. Karena lu pikir dia nggak bisa acting? Enggak, gue nggak demen aja gara-gara celana garis-garis itu. Oh, norak gitu. Udah hari pertama syuting terus yang Mbak Dian ini Mas Anjas. Oh ya hai, gitu doang. Tapi namanya syuting kan tiap hari ya. Nah itulah nggak boleh ya, nggak boleh nggak suka sama orang. Sampai akhirnya kan kita ceritanya pasangan, terus kita suka yang ngomong, hai sayang, sayangnya cuman gara-gara ngomong doang, lama-lama sayangnya turun ke tenggorokan, sampai ke dada, sampai ke hati. Kok jadi pacaran? Kok sayangnya enak ya nyebut sayangnya gitu ya? Kok ketagihan ya? Jadi loh sampai sekarang beranak pinak. Tapi waktu itu kamu udah tahu kan kalau dia lebih muda? Tahu, justru gue pikir awalnya anak kecil gitu. Tuh nikah umur 23 tahun tahu. Iya. Muda banget kalah loh Pak Pongki. Iya. Kamu 24. Ini 23 undang-undang Hah? Oh, 24 menyatakan niat kayaknya. Ya. Panjang ya dari niatnya ya. Karena nggak dikasih sama bapaknya kan? Oh iya karena harus menyelesaikan Iya. kuliah. Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia. Sebenarnya usia yang pantas untuk menikah bagi laki-laki ada 23 tahun. 23 pas ya? 23. Oh, 23 pas. Itu kenapa tuh dia? Menurutmu waktu itu? Ya. Kenapa lo pengen? Oke, gini. Kita balik ke zaman dulu. Uh-huh. Waktu dia pertama kali bilang, "Aku serius nih sayang, kita nikah aja." Lu di dalam pikiran lo apa? Ntar dulu kali gue masih, jadi dulu karir gue tuh masih lebih lagi ngeroket gitu. Sementara dia kan baru masuk gitu. Kalau ngomongin honor, mungkin honor A tuh dulu masih setengahnya honor gue gitu. Jadi gue bilang apa sih gitu. Tapi terus akhirnya kita pikir ya mau dibawa kemana gitu loh. Nyatanya pada saat kita pacaran tuh kenakalan kita sama-sama berkurang. Iya, karena fokus satu sama lain ya. Kayaknya udah nyaman gitu loh satu sama lain. He's your person, you are his person gitu. Jadi udah nggak ribet. Udah nggak ribet, udah kenakalan kita udah sama-sama berkurang lah gitu. Iya. Jadi ya udahlah, kenapa kita nggak ngelangkah ke yang lebih serius. Udah deh, terus nikah. Lu waktu itu kan gue inget banget tabloid semua memberitakan kalau Dian Nitami berpacaran dengan Anjasmara yang terpaut usia berapa? 4 tahun, bla bla bla.
dia nggak tahu aja. Zut, fast forward sekarang muncul Donna Agnesia dan Darius 10 lebih tahun. jauh. Iya, berapa tahun? Enggak, 7 kayaknya ya. 7. Ya udah. Lalu ada Luna Maya dan Maxine. Maxine sekarang dengan 10. Sehingga mereka Nah, ini sebenarnya udah diawalin sama Titi DJ lagi dulu. Oh iya. sorry Buti. Iya benar. Iya, makanya waktu gue nikah tuh dulu sama AA tuh jahat banget ya orang-orang pada taruhan 2 tahun, 3 tahun. Gitu ya. Iya, jahat banget. Tapi akhirnya mereka lihat sekarang 25 tahun, 26 tahun ini. Iya. Kayak lagu itu tuh. Still the one I want. Iya. Na. Kalau nggak yang sekarang atau 50 tahun lagi. Iya. Itu juga sempet sama yang lebih muda. Sorry ya Yunet. Yunet, I love you. Yunet kemarin muncul, udah sebulan yang lalu muncul di sini. Oke, jadi ketika dia menawarkan konsep pernikahan, apa pertanyaan lo terhadap si laki-laki lebih muda ini? Karena suami gue juga lebih muda 2 tahun nih, Pongki, waktu dia bilang, dia cuma bilang punya duit 5 juta sama gitar 6 kan, gue bilang lo gila ya? Gimana maksudnya gitu? Iya, nah, sama itu sih apa? waktu itu sih enggak, cuman kita waktu itu gini, pas kita nikah, kita siap nggak jalanin hidup karena kita berdua bukan datang dari keluarga yang berkelebihan. Kita dari keluarga yang cukup, ya. Aku keluarga yang cukup, A dari keluarga yang cukup. Jadi kalau kita nikah, kita benar-benar harus berdiri di kaki kita sendiri. Kita nggak bisa ngandalin siapapun. Sanggup nggak? Sanggup, berani. Kita hadapin segala badai bersama, badai yang ada, hadapin. Ya udah. Jadi waktu itu niat kita adalah oke, kita akan fight sama-sama. Fight sama-sama. Abis nikah gak berani jajan karena duit di rekening kita cuma ada 300.000 berdua tuh. Iya. Karena uang karena semuanya kan untuk pakai buat untuk nikahan. Terus untuk bulan madu, sok ya tetap, walaupun cuman ke Bali gitu, sok. Dah pulang bener-bener makan, uang itu hanya untuk bensin sama tol. Makan kalau nggak di rumah di lokasi syuting. Oh, jadi gini, plan jangka pendeknya adalah yang penting kita nikah dulu, abis itu sikat-sikatin semua sinetron gitu. Kita kerja keras sama-sama, sambil kita menata mimpi. Aku mau punya mobil keren, kata AA. Aku mau punya rumah yang ada kolam renangnya. Mau salah nanti rumahnya mau di desa, di sebelah mana terserah. Pokoknya atau rumahnya cuma 200 meter, tapi tetap ada kolam renangnya gitu. Pokoknya ditulis deh. Kita menentukan gitu loh cita-citanya apa. Akhirnya setelah kita nikah, dengan kita susah payah, segala macam kita jalanin. Tapi sesuai janji kita berdua bahwa kita akan hadapin semuanya bersama-sama. Alhamdulillah, AA bisa dapat yang dia mau, aku juga dapat yang aku mau, rumah yang ada kolam renangnya. Terus plus sekarang anak-anak yang sudah keluar rumah juga. Aku boleh tanya tentang anak-anak nggak ya? Boleh dong. Kan kita gue taunya waktu itu kan ada Sasi, ada Arka. Tapi dari pemberitaan itu pula gue sering lihat waktu itu ada Luther ikut foto. Dan ada Amanda. Yang gue baru tahu malah yang Yopi ini. Boleh nggak cerita sedikit soal itu? Oke, jadi kalau kita urutan ya, urutan. Oke, kalau waktu itu atau Luther ya? Luther ya. Itu dia ikut. Jadi habis aku nikah sama AA 1 tahun tinggal di Pondok Mertua Indah. Si AA tinggal di rumah aku. Dah gitu terus akhirnya kita udah punya cukup uang, kita pindah ke apartemen. Nah pas di apartemen itu ada UT yang masih tinggal di rumah Jelambar, di rumah ibu bapak. Terus akhirnya AA yang jatuh cinta duluan. AA tuh suka banget anak kecil, sementara gue tuh ganas sama anak kecil. Galak ya? Ganas. Oh ganas, lebih dari galak itu? Waduh. Nangis lu annoyed gitu? Nangis gue yang gini. Gitu. Jadi anjing ya, nggak jadi kucing. Kalau nggak gitu. Ganas banget. Ribet pokoknya. Gue nggak mungkin karena gue anak paling kecil kali. Iya. Nah tuh udah akhirnya Ute tinggal sama kita.
tunggu, sebelum itu aku itu nikah sudah udah hampir 4 tahun nikah. Waktu itu belum hamil, belum dikaruniai, belum dipercaya sama Allah untuk punya anak. Terus akhirnya ada Ute nih. Itu loh yang kalau dibilang mancing, sebenarnya bukan mancing sih. Jadi Ute bareng sama kita 6 bulan aku hamil. Oke. Waktu itu Jakarta banjir besar, masih inget nggak banjir besar pertama di Jakarta yang ada Jeep Mercy tenggelam di depan jalanannya Shangri-La itu. Ingat karena piano di rumahku tenggelam. Nah, iya kan? Nah itu kita ngungsi ke Bali. Oh, jauh sebelum zaman orang pada kabur ke Bali lu udah ngungsi ya Udah ke Bali. ngungsi, karena kan semua syuting shutdown. Stop, ya, pokoknya Jakarta mati total aja waktu itu. Waktu itu kita masih bisa lewat nyampe ke airport, mobil ditaruh di hotel Sheraton situ ya, yang di hotel Sheraton bandara. Udah terus kita di Bali gitu. Nah pulang dari Bali tuh nggak lama hamil, mungkin karena nggak ada, Karena chill ya. nggak ada beban kan, gitu. Iya. Ya udah terus aku hamil. Nah waktu aku hamil itu aku sebenarnya agak khawatir nih, nanti kalau gue punya anak, cinta gue berkurang nggak ya? Oh gini, by the way, seganas-ganasnya gue waktu itu tetap sayang akhirnya. Sama si Ute. Karena anak ini sudah tinggal bersama kita. Iya. Jadi tadinya Ute ini dari rumah bapak ibumu berarti ya? Oke. Oke, udah gitu terus udah. Tapi emang Tuhan maha pengatur. Jadi pas lahir ternyata Sasi Kirana, anak perempuan. Jadi memang nggak terlalu sulit buat gue membagi kasih sayang gitu loh, karena yang satu anak laki, satu anak perempuan. Dan akhirnya gue sadar bahwa walaupun Sasi gue lahirin, tapi nggak ngerubah cintamu sama hati gue sama Ute. Kemudian habis itu 4 tahun kemudian, 2 tahun kemudian almarhum ibu meninggal. Waktu itu Manda kan sama ibu, gitu. Waktu ibu meninggal, terus si AA yang nomor 1 ngomong, udah Manda sama kita aja. Oh, jadi awalnya tuh yang merawat Manda tuh ibu. Emang Manda dari umur 3 bulan udah sama ibu, gitu. Tapi begitu ibu meninggal, yang justru AA yang pertama kali bilang, Manda sama kita aja. Jadi kakaknya Ute sama Sasi. Waktu itu Manda umur berapa? Kelas 5 SD. Oh, masih kecil ya? Masih kecil. Sekarang kan udah memberimu cucu soalnya. Cucunya anaknya yang gede udah di kelas 5 SD juga. Iya ya. Udah gitu, udah masuk Manda. 2 tahun kemudian aku hamil lagi. Arka. Terus untuk Yopi tuh tadinya masih sama keluarga. Jadi dia tuh anak kami, tapi anak asuh yang tinggalnya di Bandung sama keluarganya sampai dia kuliah D3 di NHI. Nah, selesai dari NHI dia ngambil S1-nya, nyelesainnya di Jakarta. Nah, pas di Jakarta itulah baru dia gabung sama kita. Oh, berarti kalau dari urutan paling tua ya Amanda, Yopi, Ute, Sasi, Arka. Oh gitu. Wow. Lu pernah kebayang gak sih dulu sebagai si anak bungsu tiba-tiba anaknya 5? Gak pernah kebayang si ibu ganas sama anak kecil ini bisa jadi pengurus anak yang luar biasa. By the way, gue PECO loh, parent coordinator di sekolah. Oh. Dari anak-anak dari Arka kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Andalan. Ya, lu ibu atur ya tuh. Atur. Andalan. Iya. Rajin ke Majestic. Mau ada ragam budaya, ayo kita ke Majestic. Beli kain, beli selendang, beli manik-manik, beli apa. Padahal katanya galak sama anak-anak. Nyatanya enggak. Nyatanya ya itu, begitu. Insting maternalmu muncul. Munculnya kelewat-lewat. Turah-turah kalau kata orang Jawa. Turah. Salah satu hobi gue waktu itu adalah bikin lunch buat anak-anak, kayaknya seneng banget gitu loh. Lunchbox gitu kan, sekolahnya kan deket ya, jadi nggak usah dibikin pagi-pagi gitu loh. Jadi mendekati lunch bikin gitu, kayaknya happy banget gitu. Terus kan masih buat itu masih awal yang bikin bento-bento gitu tuh, yang mie goreng jadi rambutnya. Terus gue demen aja. Gitu. Berarti emang lu seneng merawat pada dasarnya? Pada dasarnya, cuman kan sebelum punya anak yang dirawat bapaknya. Iya.
Sama kucing-kucing. Sama kucing. Iya. Terus begitu ada anak yang rawat anak. Berarti you really love to nurture ya? Ada di Iya. dalam dirimu? Sepertinya begitu. Yang tidak pernah kamu sangka? Gak pernah disangka, tak pernah kuduga. Kakakmu kaget nggak? Karena kan Iya sih. pasti kamu Karena sebagai kan bungsu- anak-anak mereka kan salah satu korban keganasan gue. malah ya. Iya ya, ponakan asli malah. Kalau Tante Dian datang pasti kena marah kalau ribut Iya, gitu. jangan ya? ribut, jangan berisik. Kalau berisik langsung gitu. Oh. Nah tapi herannya Sof, kan sekarang anak-anak udah gede ya. Jadi udah bukan anak kecil lagi. Kumat lagi tuh. Kalau ada yang suara wah, gue langsung yang Lu ibu-ibu yang suka side eye di pesawat ya pasti. iya. Ngaku lagi. Tapi aku diem kok. Oh, iya. Cuman dalam hati doang. Dalam hati tapi matanya iya. Cucu gue aja sekarang kalau ribut dikit, Oh, cucu juga kena nih. kena. Didisiplin sama Bu Didi. Iya. Oh. Galakan mana sih lo sama AA? Gue lah. Masa ya? Ya dari mukanya udah kelihatan. Gue gak pernah Kan- ngeliat lo sebagai kan tokoh galak sih dari dulu. Good cup, bad cup. Iya. In every marriage, there has to be a good cup and bad cup. And you don't mind being the bad cop? Ya, don't mind lah. Kamu tahu nggak kenapa gue suka banget di sinetron main jadi peran antagonis? Karena effortless. Enggak, sialan lo. Kalau anak-anak bilang karena ibu nggak acting. Kalau itu hari-hari. Kenapa Tapi, kamu suka? Kenapa? Karena kalau yang ibu antagonis ini dari episode 1 sampai akhir nggak pernah mati. Oh iya, harus ada terus ya. Ada terus, Jadi panjang. episode duitnya masuk terus. Tiap episode ada. Jadi Iya, nggak pernah mati karena kalau yang antagonisnya hilang ceritanya kelar. Apa dong? Iya, Kalau yang benar. ibu-ibu baik kadang-kadang kecelakaan, sakit, diusir Iya gitu benar. kan. Nangis mulu, nangis gitu. mulu. Kalau antagonis tuh ada terus. Terima uang. Terima. Itu bedanya. Kalau zaman dulu, Iya. nah ini gue udah, ini emak-emak nih ya, ini udah dia nih Tami emak-emak. Kalau zaman dulu nerima skenario baca. Scene gue cuma dikit, enggak lah, kayaknya bukan buat gue, cari pemain lain aja, gitu ya. Kalau sekarang terima skenario, baca, kenapa banyak banget ya? Ya udah deh, gak apa-apa. Kalau sekarang 1 scene 2 scene per episode lebih baik, yang penting tiap episode ada. Oh iya benar. Karena kan Hadir ya. Karena hitungan per buku ya. Argometernya kan per buku. Per buku. Zaman sekarang per buku hitungannya. Oh gitu. Jadi kalau dulu kalau scene-nya sedikit gue nggak suka. Iya. Kalau sekarang semakin dikit scene-nya, semakin gue happy. Toh hitungan per buku kan. Hitungannya per buku. Iya benar. Iya benar juga lo ya. Iya. Karena kan gue udah money oriented sekarang. Ya. Ya dari anak 5 ya sekarang yang 2 masih harus dibiayai ya Iya, toh. Yang 1 iya. sekolah kedokteran Sasi. Sekarang jujur aja make sense aja sih. No, I wanna Sof. make dollars. I don't wanna make sense. Iya, oh iya benar-benar. Sekarang gini aja this is of in my age, in my position now, karir mau apa lagi? I have my career already. Already kan, popularity udah been there done that. Jadi kalau gue sekarang syuting lagi, 1 biar nggak pikun. Kedua jadi self love-nya tinggi. Karena kalau mau syuting, oh iya muka harus dirawat, badan jangan kegemukan dikit ya. Kalau gemuk-gemuk dikit tapi harus jadi lebih self awareness-nya jadi tinggi. Benar. Ya kan? Ya. Ya, terus Merawat diri lah ya. merawat diri kan. Terus berikutnya apa? Ya the money has to roll in. Ya, Ya. kenyataan hidup soalnya kan. Iya kan? Ya, cicilan masih jalan. Uang Cicilan yang sekolah kita masih. bikin sendiri sih sebenarnya. Iya benar. Uang sekolah anak juga masih jalan. Iya Iya. dong, masih 2 yang kuliah. Masih ini. 2 yang kuliah. Iya. Kalau untuk Sasi sih sebenarnya tugas dia, kewajiban dia ke ayah sama ibu udah beres. Karena dia udah S-Ket. Udah Sarjana S-Ket. kedokteran. Jadi S1. Sebagai anak dia sudah menyelesaikan kewajibannya kepada orang tua, menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat sarjana. Ini kalau orang dulu kan gitu yang penting jadi sarjana. Nah sekarang apakah dia mau jadi melanjutkan koas untuk jadi dokter atau tidak, ini sekarang udah 100% keputusannya dia. It's her life, it's her choice, Ya. whatever makes her happy. Tapi tanggung jawabnya Sasi ke aku sama AA Sebenarnya
Sebenarnya sudah selesai sudah. sekolahnya, udah S1 Karena udah dia beres. sarjana loh. Sarjana ya. Arka nih. Arka belum masih selesai. belum, Iya. baru juga semester 2. Iya. Jadi masih ada kewajiban yang harus dia bereskan sebagai anak. Betul. Speaking of merawat diri, berarti lu menunggu sekian lama di saat Sasi mungkin udah lulus pada saat itu, baru kemarin heboh-heboh kan, semua orang bilang dia Nitami oplas. Sementara pas aku baca, ini hitungannya oplas nggak ya kalau orang cuma facelift dan ngilangin kantong mata ya. Facelift nggak sih? Facelift. Jadi sebenarnya itu tuh hanya one of my bucket list. Oke. Zaman gue masih jadi artis muda, kan gue suka lihat nih senior kita yang sudah very senior, yang jauh di atas kita. Dulu prosedur yang mereka tahu cuman facelift. Yang gue kenal cuma zaman dulu tuh udah ada ya facelift ada yang lah. Kemana mereka operasi zaman dulu? Siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Yang mereka tahu cuman facelift. Yang gue kenal cuman zaman facelift. dulu tuh udah ada ya facelift Ada yang lah. Kemana mereka operasi zaman dulu tuh? Itu dia gue Nggak di nanya Indonesia tuh, kan? nggak berani nanya gue. Ya nggak enak zaman dulu tuh ya. Zaman Zaman dulu. sekarang cuek ya orang nanya. Iya, gak berani nanya. Cuman gue cuman ngerasa, oh iya sih, mungkin nanti saatnya when I reach 50, I'll think about it gitu. Ternyata bener. Terus pas ngeliat nih kayaknya apa ya. Tapi gue gak pengen ngerubah. Pengen tetap gue gitu loh. Gue takut banget handphone gue gak kenal sama gue. Ntar gak bisa dibuka lagi. Kan gue suruh nginget-nginget password susah. Belum lagi paspor juga kan bisa ya, gak dikenalin. Gue gak nyampe ke paspor, gue baru nyampe di handphone aja udah khawatir gue. Oke. Itu kan banking segala macam kan pakai itu wajah. Muka. Jadi biometrik, jadi gue takut banget tuh mereka nggak kenal sama gue. Mati gue suruh nginget-nginget password gitu kan. Masa forget password terus? Iya. Ya udah akhirnya waktu itu searching, akhirnya ketemu. Oke, gue nggak pengen ngerubah. Mau hidung gue dibilang cupingnya gede, biarin ini hidung hoki gue dari pinggir nggak terlalu mancung, nggak runcing juga nggak apa-apa. Karena gue juga bukan orang bule yang hidungnya harus runcing. Dan I am who I am. Terus gue bilang gue nggak mau ngerubah apa-apa, gue cuma mengembalikan ke tempatnya semula. Udah itu aja yang tadi. Yang ini kan di bawah, tinggal dikembalin lagi ke atas dikit gitu loh. Yang ininya udah merosot dinaikin, cuman ngebalikin doang. Oke. Udah, akhirnya gue jalanin. Terus banyak banget bilang, loh operasi apa nggak ada yang dirubah, ngapain mau operasi? Iya memang gue operasi bukan buat ngerubah sih. Iya. Gue operasi buat nyenengin diri gue sendiri. Iya. Awalnya karena kantong mata ya berarti ya? Kantong mata sama ini nih, sini. Oh si smile lines. Si smile line sama apa namanya, double chin. Iya. Gue udah tiap pagi udah nggak ngaruh. Emang udah kalah sama gravitasi. Iya. Dan itu anestesi berapa lama tuh? Anestesinya gue nggak tahu berapa lama, pokoknya mungkin kalau nggak salah prosedurnya itu kurang lebih 4 atau 5 jam gitu. Kenapa gue tanya? Karena lately pengen kan lagi ada yang orang yang kena anestesi. Oh yang kasihan yang karena sampai... gue nggak tahu ya itu klinik. Cuman waktu gue sih sebelum jalanin prosedur tuh kita cek semuanya, jantung, cek darah, jadi kan? Semuanya dicek. Jadi sebelum anestesinya kan full kan, jadi ada prosedur yang harus jalanin sebelum itu.
gue sih nggak ngerasa apa-apa ya, karena gue cuman waktu mau mulai cuman ditanya gini, Kak, nih obat biusnya ntar lagi masuk, kalau agak nggak nyaman mohon maaf ya, ditahan sebentar. Kayaknya gue baru jawab iya, perasaan nih gue baru iya, terus tiba-tiba gue udah yang kak bangun kak bangun, udah kelar, udah, and no pain at all. Setelahnya Gak ada, makanya pemulihannya? kan gue udah siap-siap nih ya. Nih mungkin ntar lagi kalau biusnya habis gue bakal kesakitan. Akhirnya sampai besok pagi, kan itu sore kan gue bangun. Sengsaranya cuma satu, gue pengen minum sama lapar cuman belum boleh. Itu doang. Iya. Udah, terus akhirnya jam 9 malam udah boleh minum. Terus gue lapar, anjir gue mau tidur susah banget. Bukan karena sakit, gak ada sakitnya sama sekali. Karena lapar. Udah terus nunggu pagi selesai. Datang habis sarapan, habis itu terus terus kayak dikeramasin rambutnya, dikeringin, udah habis itu pulang. Ini Korea kan? Iya, habis itu pulang ke hotel maksudnya. Iya, ke hotel. Jadi cuma nginep di rumah sakit cuma 1 malam, terus nggak ada perban, nggak ada apa, cuman pakai chin support hanya supaya nggak goyang ya? Nggak goyang karena kan masih banyak syaraf-syaraf yang putus kan. Iya. Sementara gue tanya ini harus istirahat enggak. Jadi gue pulang dari rumah sakit mampir-mampir deh. Makan, jalan, foto. Oh sempet ya? Sempet banget sih. Nanti gue kasih lihat ya. Lu foto dengan itu chin support itu? Ada. Jalan-jalan pun begitu. Karena di sana ternyata gue banyak banget ketemu orang yang pakai perban-perban Iya, di Korea gitu. biasa yang kayak mumi-mumi gitu. Iya, orang biasa. di mana-mana biasa banget. Sebelum COVID aja mereka udah pakai masker bukan karena COVID, Iya, karena ya ada sedikit inilah itu. Gue sementara gue nggak ada perban sama sekali. Oh, cuma si Sama chin sekali. support itu aja. Chin support juga hanya sebentar aja, maksudnya dipakai lepas gitu loh. Jadi cuma bengep aja kali ya? Itu belum bengep tuh baru mulai di hari kedua. Oke. Ini kan pulang hari ini, besok hari kedua tuh mulai tuh bengkak. Ya namanya juga abis ini ya bengkak. Hari ketiga sama hari keempat tuh bengkaknya berangsur-angsur turun. Hari kelima keenam udah kagak ada bengkak-bengkaknya, tinggal bruising, memar-memar. Jadi kemana-mana udah cuman pakai kaca muka sama topi. That's it, nggak pakai yang lain-lain lagi. Terus hari ketujuh buka jahitan, udah kelar. Beres. Mau make up boleh, Udah boleh. Mau skincare boleh. Lu udah happy banget ya dengan... Yang nggak boleh berenang aja sih. Sampai sekarang? Nggak waktu itu. Oh. Sekarang udah boleh? Cuma sebulan doang. Jadi downtime-nya tuh sebulan. Oh, oke. Tapi itu pun 2 minggu, 2 minggu gue pulang tuh udah nggak ada apa-apa. Udah bener-bener bebas tidur, mandi, keramas. Gak ada. And you're happy ya? And I'm happy. Kelihatan banget sih. Iya, karena sesuai sama yang gue mau. Yang lo mau. Pertama kali gue balik ke kamar, nomor satu yang gue lakuin adalah itu ngambil handphone. Foto? Apa? Bukan. Oh, before after? Enggak, buka. Kebuka. Yes, muka gue nggak berubah. Si biometrik itu. Biometrik. Abis itu terus gue langsung buka yang banking. Kenal. Oke, aman. Oh. Gue cuma takut banget kalau Itu biometriknya ya, berubah. iya sih. Cuma gue mikir nanti kan airport juga semuanya pakai biometrik kan. Mati lo kalau misal sampai berubah. Ternyata enggak. Makanya kan gue nanya terus yang pada face contouring, rhinoplasty itu gimana? Oh jadi rumah sakit tuh ternyata mereka bawain surat buat orang-orang di yang imigrasi. Jadi kalau mereka ini ngasih tahu gitu loh. Ada medical perubahan. procedure yang pernah dilakukan. Nah terus setelah 2 bulan di Jakarta, terus gue ke Bandung. Gue ke Jogja 2 atau 3 bulan. Gue lupa deh pokoknya setelah sekian bulan itu pembuktian berikutnya adalah gue ke Jogja naik kereta api. Kereta kan juga pakai biometrik kan, sekarang kan nggak usah nunjukin KTP, nggak usah apa kan langsung ke pintu kan. Gue dengan PD-nya langsung ke pintu dan kebuka. Artinya there's nothing change. Apa berarti prosedur yang kemarin dia lakukan? Aku cuman lower belaprosti, ngilangin kantong mata. Lower belaprosti namanya? Iya, sama facelift. Oke, facelift kan juga ada yang sampai ke... Enggak, aku kepala. Ini jidat enggak? Jidat enggak. Jadi cuman sini.
Oh, Ini doang. pipi Sini ini angkat. pipi doang. Iya, Gitu pipi doang. angkat. Udah. Angkat juga bukan diangkat terus yang jadi kenceng, tau gak sih yang kalau kekencengan terus mukanya jadi muka bertanya. Iya. Hello, tiap hari hello gitu. Hai, bertanya terus gitu. Ya, Enggak gitu bukan. juga. Nah, this is very natural menurut gue, kayak nggak terjadi apa-apa Ya kalau gue nggak cerita-cerita nggak ada yang tahu nggak, juga iya, kali. benar, iya. Itu lu survei berapa lama tuh Lama. untuk Hampir tahu? setahun kali. Pokoknya nyari, tanya-tanya, maju mundur, karena kan gue sebenarnya penakut kan. Nah, itulah. Kalau seandainya itu prosedur di Jakarta, mungkin gue akan oke, nggak Mundur. usah besok deh, minggu depan aja ya. Oh, minggu depan nggak bisa, oh ya udah 3 hari lagi ya. Kalau ini kan ya udah nyampe sana, nggak bisa Masa nggak bisa pulang, lari, ya? nggak bisa lari. Dan yang nemenin Sasi, Iya, anak cewek yang sarjana kedokteran pula. iya. Jadi ya udahlah ya, Ya berasa udahlah ada ya. temennya ya. Sebenarnya kalau lihat foto-foto gue di Korea tuh selama 2 minggu jalan-jalannya banyak banget, jalan mulu kita. Si AA ngomong apa pas lo udah balik dengan hasil itu? Yes. Dia sih cuman dia seneng karena tetap istrinya bukan istri orang katanya. Iya benar. Kan banyak yang terus jadi istri orang, maksudnya Ya yang, kok berubah banget terus gitu. mukanya jadi sama semua gitu kan. Oh gitu maksudnya, iya benar-benar. Iya. Kayak Tipenya jadi sama ya, semua. tipenya mirip, iya benar sih. Oh wow. Gitu. Jadi mungkin kalau gue istilahnya bukan Oplas. oplas kali ya, reparasi kali ya. Oh iya benar, reparasi. Reparasi, renovasi. Iya, renovasi, iya. Iya, Renovasi, karena nggak ada yang kan. berubah. Iya. Ini pasti aku setelah ngobrol ini banyak yang komen yang pengen tahu di mana. Ya udah nanti aja. Coba diikuti aja perjalanannya Dian Nitami. Mungkin suatu hari kamu bisa mendengarkan dia menyebut di mana nama kliniknya. Nggak enak juga kita sebut di sini ya. Iya. Nama kliniknya. Tapi sebenarnya any clinic can do, karena kan gue bukan prosedur yang membutuhkan skill luar biasa. Gitu ya. It's a very standard. Untuk dokter bedah. Untuk Melakukan bedah kecantikan itu, itu iya. is very standard procedure. Iya. Wow, lo membuat gue terinspirasi. Langsung gue mikir, kalau nggak sakit, wow. Gak ada sih beneran. Jadi seminggu itu cuman dikasih, jadi lukanya kan di sini aja nih, di depan kuping sini nih, sama di sini. Cuman dikasih krim, salep. Cuman pakai salep doang tuh, sama mereka kasih obat minum selama 7 hari. Udah mungkin antibiotik sama painkiller kali. Iya. Udah beres ya. Udah. Wow. Oke, sekarang sebagai Dian Nitami sekarang yang sudah anak-anaknya udah pada besar, yang katanya empty nest. Oh iya. Lagi in banget tuh di orang-orang, di teman-teman seangkatan Iya. gue. Iya kan anak-anak udah ya, Yoi. kemana gimana? Kita mau ngurus apa lagi? Ya ada 2 cucu sih memang, walaupun kayak 2 cucu kan yang ngurusin ibunya Ya ya. ibunya sih. Ibunya. Kalau lagi senang-senang aja sama gue, tapi begitu rese, Anda anaknya nih. Dipanggilnya apa sih? Ibu. Nggak sama cucu? Ibu. Oh ibu juga tetap. Iya. Oke. Dengan level dan tahap hidup lo yang udah sekarang ini. Oke. What else do you want in life? Kalau buat gue sekarang, gue selalu bilang apa yang gue jalanin sekarang berdua sama AA, inilah yang makanya gue selalu ngingetin sama anak-anak bahwa carilah pasangan yang bisa menjadi pendamping hidup kamu sampai akhir hayat. Karena pada saatnya nanti kalian akan tinggal berdua lagi. Beginilah aku sekarang. Ya udah, gue sebagai ibu nurunin ekspektasi kehadiran anak-anak, karena awal-awal mereka pergi tuh ekspektasinya tinggi kan, tiap weekend tungguin pulang. Kumpul gitu. dong, apa dong? Enggak, Semakin tinggi gue ekspektasinya, semakin tinggi juga kekecewaan gue. Karena nggak bisa bu, aku ada ini, nggak bisa bu, aku ada ini gitu. Atau ya aku pulang deh, tapi nggak jadi deh gitu. Nah sekarang akhirnya gue udah sampai di titik yang ya udah, kalau kalian mau pulang ayo, kalau nggak ya nggak apa-apa, I still have him. Tapi kamu termasuk cengeng nggak sebenarnya? Kalau ya awal-awal ya anak nggak pulang. Cengeng banget sih nggak sih, karena gengsi kali ya. Lebih besar gengsi ya? Oke. Sok tough aja gitu. Iya. Padahal sih anak aku hilang. Tapi nggak, yang paling berasa sih Sof adalah terutama waktu Arka
keluar dari rumah ya, itu yang paling berasa. Waktu kakak-kakaknya keluar tuh masih. Yang paling berasa adalah ngelihat kamar-kamar kosong. Itu aku nggak suka itu. Iya, Aku itu. juga ngeliat itu kayak kok kosong gitu. Gitu doang sih. Ya, nggak enak tuh. Nggak enak Kamar emang, kosong. tapi ya udah. Anaknya udah punya kehidupan sendiri. Ya udah, aku juga cari kehidupan lah. Kan aku juga punya teman-teman. Iya. Walaupun berubah nggak cara kamu ketika harus berselisih dengan suami? Kalau zaman kita muda kan, misalnya gitu ya. Udah tuan kan, ya ntar temennya lu lagi nih, anak-anak udah nggak Iya. ada, kayaknya harus baikan. Ya mungkin lebih apa ya? Ya nggak separah dulu. Cuman kan dasarnya gue emang juga orangnya rada bawel ya. Ya gue bersyukur aja sih punya suami Dia bertahan ya. yang bertahan ngadepin gue. Makanya dia suka ditanya gini, misalnya dia ngadepin temen kerjanya, kok kamu sanggup sih ngadepin itu orang? Dia jawabannya, ya gue 25 tahun kawin sama bini gue, kuatlah gue ngadepin dia. Kalau cuma lo doang mah, kata dia gitu ya. Kecil ya itu ya. Diani Tami, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Lu nggak ada pengen IO gimana? Masih jalan nggak tuh? Enggak sih, aku Udah enggak ya? masih cuman dijalanin sama partner gue. Partner gue masih tetap jalan. Anala kan? Anala masih. Cuman guenya udah kembali syuting. Iya ya, lu udah kembali syuting ya, benar. Kan gue udah milih untuk kembali syuting. Iya, si episode tadi yang penting bukunya berapa? Bukunya? Iya, yang penting tiap buku ada. Benar. Aku juga setuju. Kau nggak mau nulis buku? Gue nggak bisa nulis, gue pintar ngomong. Oh ya, itu aja lu suruh tukang ketik ya tadi ya? WhatsApp aja kita, kamu Iya. tahu kan rasanya Iya, benar. nulis di WhatsApp sama Capek. akhirnya mendingan nelpon. Telepon. Kemarin juga pas janjian sama Budian aku gini, aduh gue telepon aja deh gitu, kelamaan nih ketak-ketik terus. Iya kan? Sorry Adi, gue telepon, gak apa-apa gue juga orang dulu, kata dia lebih seneng telepon. Gue juga ada parnonya, orang kalau udah lama nih gak ketemu terus ngetik lama, gue mikir ini beneran orang itu apa bukan, ada parnonya kan. Zaman sekarang kan orang suka scam lah, apalah inilah itulah. Ya. Oh iya, terima kasih. Ada yang udah dibuka loh. Oh iya. Ini Wah, ya. ini buku kamu. Iya, buku aku yang setuju sekali paling loh. terakhir. Hati yang gembira adalah obat. Nanti kamu sih the ngobrol most sama recent. soal hati yang gembira. Iya. Soal acceptance dia tuh juaranya. Iya, Kamu tahu lambang yin dan yang kan? Tahu. Nah, A tuh yinnya, gue yangnya. Oh iya, benar. Berarti lu cocok yin yoga. Enggak. Yang gue. Lah iya kan biar ada yinnya dikit Gak ya. bisa. Oh gitu. Gregetan gue sama Kesel gue. ya. Sama waktu belajar yin yoga pusing ya. Ih, makanya. Oh, oke. Ya sudah. Seneng deh kalau bisa nulis. Ya. Kamu karena bisa mengeluarkan. karena kalau nggak overthinkingnya turah-turah, Bu. Oh iya. Kalau Keresahannya kebanyakan. Ada sih yang dengerin. Kata dia lah, gue siapa yang dengerin lo tumpahin ke gue semuanya. Terima kasih ya, Dian Mutia Lestari Nitami atas kehadiran dan waktumu. Thank you so much for your stories. Makasih juga udah ngasih tahu tadi soal apa itu facelift dan yang lain-lain. Kita sekarang punya ilmu baru di mana ada yang namanya juga tadi dia bilang apa? TNR. Trap, Neuter, and Release. Nah itu kayaknya bisa tuh konsep itu untuk bidang-bidang lain dalam hidup. Yes. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved. Thank you guys. Bye. Video musik Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Tuh pasien berikutnya udah datang. Iya, pasiennya udah datang.